Halo teman-teman, gua Satria. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas bareng tentang, rumus match ya untuk mencari posisi data di Excel. Oke, jadi apa itu rumus match? Rumus match ini simpelnya dia digunakan untuk mencari posisi sebuah data di dalam range tertentu gitu ya. Dia ada 2 tipe, tipe vertikal dan juga tipe horizontal. Nah, untuk yang tipe pertama, misalnya yang vertikal ya, misalnya kita punya data, ada 5 data misalnya seperti ini, ada angka 100, 150, 90, 40, 60. Nah, fungsi match ini bisa kita gunakan untuk mencari, misalnya kita ingin mengetahui, angka 90 itu ada di posisi berapa gitu ya. Nah, kalau misalnya kita datanya sedikit seperti ini mungkin mudah ya, kita tinggal hitung saja 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kalau misalnya data yang kita cari itu 90, maka pasti nanti hasil match-nya itu, dia akan memunculkan angka 3 gitu ya. Kalau misalnya, kita ingin mencari angka 60 misalnya, maka nanti yang muncul di hasil match itu dia angka 5 gitu ya. Itu untuk yang vertikal. Nah, untuk yang horizontal prinsipnya sama, bedanya kalau yang vertikal datanya turun ke bawah, kalau yang horizontal datanya dia, melebar ke samping ya. Ada 100, 150, 90, 40, 60. Sama juga caranya, kalau misalnya kita ingin mencari data 40, misalnya kita ingin mencari data angka 40 itu ada di posisi berapa, maka nanti jawabannya tentu kalau kita blok dari sini akan menunjukkan angka 4 gitu ya hasil match-nya. Misalnya kalau kita ingin mencari 150, maka nanti yang muncul itu pasti angka 2, seperti itu gampangnya ya. Oke, kita langsung saja simulasikan contohnya ya. Oke. Nah, masih data yang sama, ya misalnya kita ingin mencari data 90 ya, maka pasti nanti hasilnya itu harusnya 3 ya. Coba kita masukkan rumus match-nya, ya sama dengan match lookup value. Lookup value itu apa? Lookup value itu data yang mau kita cari tahu posisinya apa. Karena kita mau mencari angka 90, maka kita klik 90 ya. Oke, kemudian yang kedua lookup array. Lookup array itu apa? Rentang data tabelnya. Nah, kita kan ingin mencari rentangnya itu dari 100 sampai 60. Berarti kita blok saja. Oke, terus dia minta lagi match type less than atau angka 1, 0 atau exact match, dan minus 1 atau greater than. Nah, untuk milihnya yang mana, teman-teman harus pahami dulu ya. Nah, kalau misalnya lookup value-nya itu sama persis, artinya data yang mau kita cari posisinya itu kita pastikan ada di data, maka kita memilih angka 0 gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ragu-ragu nih, data ini ada nggak ya di data tersebut, maka kita bisa menggunakan 1 atau minus 1. Nanti akan saya jelaskan ya. Karena kita ingin datanya ini udah exact 90, kita udah memastikan kalau 90 itu ada, maka kita tulis 0. Ya, 3. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen nyari data 95 misalnya? Nah, tentu hasilnya error ya. Tentu hasilnya error karena lookup value-nya ternyata itu nggak sama persis sama yang ada di data kita. Jadi ada 2 alternatif nih, kita mau pakai yang 1 atau minus 1. Oke. Nah, apa kalau misalnya kita mau menggunakan, angka 1 itu untuk, datanya itu dia harus urut naik ya, plus 1. Contoh misalnya, datanya itu harus berurut dari 1, 3, 5, 10 harus naik seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari data seperti itu, maka coba kita misalkan ini kita ubah posisinya ya. Ini misalnya dari 40, kemudian 60, 90, 100, 150 ya. Nah, kalau kita sudah pastikan datanya itu berurut, maka kita bisa menggunakan rumus match-nya ya. Ini khusus untuk yang datanya memang tidak ada.
Harusnya kalau kita masukkan rumus match ini, maka nanti posisinya itu ada di 2. Artinya cara ngebacanya itu setelah baris kedua ya. Coba kita ketik sini 2. Sorry, bukan kedua, tapi 3 ya di sini ya, 95 ya. Berarti baris ketiga. Sorry. Nah, oke, kita ketik match type. Value-nya 95. Dan lookup array-nya itu masih sama ya. Nah, kita tadi kan datanya itu urut naik ya, berarti kita ketik angka 1. Sama ya teman-teman ya, 3 ya. Ngebacanya berarti 95 itu ada setelah baris ketiga. Ya, setelah baris ketiga. Seperti itu. Nah, kalau ini kita ganti jadi -1, pasti error. Karena datanya itu dia urut naik ya. Kalau -1 itu dia harus urut turun. Ya, berarti harus kita rubah lagi datanya. Harus kita sort lagi. Ya, dari 100. Ini kita hapus dulu. 50, 100, 90, 60, dan 40 ya. Oke, kita masukin lagi rumusnya. Sama dengan match. Value-nya kita ingin 95. Ya, kemudian buka value-nya ini. Oke, dan kita titik 1. Oke. Nah, 95 berarti ada di setelah baris ke-2 ya. 95 setelah baris ke-2. Cara bacanya begitu ya. Setelah baris ke berapa? Setelah baris ke berapa untuk 1 dan -1. Gitu ya. Artinya perbedaannya kalau misalnya kita udah tahu persis nih, angka yang mau kita cari itu ada di data, maka kita pakai 0. Tapi kalau misalnya kita belum pasti tahu, kita harus tentukan dulu dia datanya urut naik atau urut turun ya, seperti ini. Nah, kemudian match juga bisa digunakan untuk mencari selain selain angka. Contoh kita misalnya ingin mencari huruf ya, misalnya ada beberapa jenis buah misalnya mangga, terus jeruk misalnya ya, kemudian anggur misalnya, terus melon, pisang gitu ya. Nah, untuk huruf ini untuk yang 1 dan -1 itu tidak relevan ya, karena kan nggak mungkin ada dong di antara jeruk dan anggur itu apa gitu, nggak relevan. Makanya untuk yang huruf ini dia hanya menggunakan 0 saja gitu ya. Misalnya kita ingin mencari mangga, melon deh. Harusnya nanti jawabannya itu 4 ya. Kita coba dengan match ya, buka value-nya melon, kemudian array-nya semuanya, kemudian 0. Ya, 4 ya. Lagi match ini dia tidak memperhatikan mau dia huruf besar huruf kecil ya, mau kita misalnya huruf kecil semua gitu ya, atau huruf besar semua, dia tidak berpengaruh seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi match itu dia bisa digunakan untuk mencari posisi baik itu huruf atau angka gitu ya. Kalau huruf dia harus menggunakan 0, kalau angka tergantung. Kita ingin mencari angka yang seperti apa. Apakah yang kita cari itu benar-benar ada di data, maka kita menggunakan 0, tapi kalau misalnya tidak ada di data, kita tentukan dia datanya urut naik atau urut turun dengan menggunakan 1 atau -1 di match type-nya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and share kalau teman-teman suka video ini. Dan jangan lupa juga komen kalau misalnya ada teman-teman request untuk topik-topik selanjutnya. Dan jangan lupa pula kalau misalnya teman-teman ingin tetap update video-video saya selanjutnya, jangan lupa klik subscribe. Dan terima kasih. Sampai jumpa.